Baik, kita masih bersama Happiness with Arfan Pradiansyah. Ada Mas Wahyulis, ada ide aja, dan saya Feni Rus. Dan untuk Anda yang berinteraksi, jangan lupa ya, ada hadiah untuk Anda yang bertanya dan pertanyaan kami anggap menarik. Ada 1 buah buku dan 5 CD. Nah, sudah langsung ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Ibu dengan Jakarta. Iya, dari siapa? Ya, Jamala, Jakarta. Oke, baik. Silakan Ibu Mala. Bu, harusnya kan aku bahagia ya. Iya. Karena aku mau beli rumah di Jakarta untuk yang kedua lebih besar daripada yang sekarang tinggal. Iya. Tapi masalahnya sebenarnya aku sendiri bertanya di aku apakah ini bahagia apa enggak sih? Malah aku nggak bisa tidur gitu loh untuk hari ini. Tapi pengen saking cepat-cepatnya gitu. Aku beli rumah yang terus seperti itu. Kenapa nggak bisa tidurnya karena apa? Karena maunya yang seperti yang pikir itu cepat-cepat pengen punya rumah yang itu suami aku pengen punya lagi rumah besar daripada yang sekarang seperti itu. Oke, baik. Jadi aku mau bahagia begitu, tapi di kedampingan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya pikir Ibu nggak bahagia karena dikejar-kejar cicilan, Bu. Oke. Keras. Baik Ibu Rata, terima kasih. Terima kasih. Ini baru beli rumah tapi malah beli rumah, jadi tadi gimana? Beli rumah? Beli rumah, tapi ingin beli rumah lagi yang dia inginkan harus cepat-cepat gitu loh. Jadi sehingga dia tidak bahagia, tidak bisa tidur karena kepingin kan. Ya itu ingin cepat-cepat terwujudkan. Iya, jadi baik-baik saja sih kalau kita ingin meningkatkan taraf hidup kita begitu ya. Tapi yang membuat kita tidak bahagia adalah karena kita tidak menikmati apa yang sudah kita punya sekarang. Gitu. Ya, jadi kenyataannya kita sekarang sedang berada di rumah yang lebih kecil ya. Ya mari kita nikmati dulu itu. Karena hidup kita kan sekarang. Oke. Iya, jadi bahagia itu adalah menginginkan apa yang kita miliki. Iya. Oke. Boleh sih untuk lebih baik lagi boleh, tapi jangan lupa untuk menikmati apa yang kita miliki saat ini. Iya. Dan itu juga termasuk pilihan pikiran. Termasuk pilihan pikiran, iya. Betul. Oke, baik. Kalau Mas Wahyulis ada sesuatu yang masih diinginkan yang membuat resah, gelisah juga? Kalau yang diinginkan banyak. Apa nih yang misalnya? Kita kan harus punya goal. Iya. Yang belum jadi kenyataan apa? Iya, pengen sekolah lagi. Sekolah apa? Teknik apa sekarang? Pengen sekolah teknik apa ya? Sekolah apa? Ya pengen sekolah misalnya apa ya, kayak advertising tapi yang berkelas. Oke. Inginnya dengan sekolah itu mau jadi apa lagi habis itu? Ya mengembangkan talent sebenarnya. Oh, mengembangkan bakatnya. Kalau saya sih bukan berpikir kemudian apa-apa harus jadi bisnis, enggak. Yang penting saya senang melakukan. Senang melakukan, enjoy ya. Passion, betul. Nah, Mas Wahyulis ini kan kalau lihat tadi ya, plesetan bisa menemukan kelucuan dari setiap apa yang dilihat, dan itu tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Nah, ini pilihan pikirannya apa sih sesungguhnya? Ini apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi atau gimana? Ya, saya dari lahir itu sudah plesetan ya. Oh, maksudnya? Jebret plesetan. Karena kaki duluan itu. Iya. Dan dari kecil itu hobi saya main PS, jadi plesetan gitu. Enggak, tapi benar, apakah orang tua juga begitu atau mungkin di lingkungan tempat tinggalnya juga daerah sana itu memang banyak orang yang senang plesetan? Iya, namanya kan saya asli Jogja. Jogja itu kan berasal dari kata jog dan ja. Jog itu bercanda, bercanda aja gitu. Lingkungan yang jelas. Ayah saya seniman dan ibu saya tentu saja seniwoman. Kedua-duanya senim berarti ya. Apa kalau ayah apa? Kalau ayah saya sebenarnya PNS. Tapi seniman? Iya, seniman juga. Seniman apa? Banyak dia nyanyi bisa, acting bisa. Ibu juga? Ibu juga. Oke, jadi bisa nyanyi juga dong harusnya. Bisa. Tapi ya di kamar mandi. Jadi karena lingkungan akhirnya bisa melihat sesuatu. Itu memang ada kompetisinya ya. Kalau bergaul bersama teman-teman itu apa? Biasanya kalau kan kita lihat apa, ayo siapa yang bisa membuat itu jadi plesetan? Ada seperti itu juga nggak sih? Ada, apalagi sekarang ada di sosial media ya banyak. Mancing dengan satu kata kemudian panjang sekali. Jadi memang sudah ini contoh pikiran yang terlatih nih, Feni. Oke. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang namanya
kreatif itu kan dari kata create kan. Menciptakan, ya, menciptakan pikiran positif, ya, sehingga bisa membuat orang bahagia, yang lucu. Jadi apapun pasti bisa dibikin lucu kan, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh pikiran yang sudah terlatih, sehingga dia melihat apapun pasti dia bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan gitu. Jadi memang pikiran positif, pikiran kreatif itu memang harus diciptakan. Harus dilatih juga. Harus dilatih. Tapi kalau pikiran negatif, nggak perlu dilatih. Itu nggak perlu dilatih. Datang dengan sendirinya. Dan penelitian membuktikan 60% pikiran yang ada di kepala kita itu adalah pikiran negatif. Itu penelitian psikologi positif yang melakukan penelitian itu. Buangnya gimana? Nah, buangnya adalah karena tadi kita hanya bisa memikirkan satu hal di satu waktu. Iya, betul. Jadi kalau mau membuang yang negatif, caranya simple. Banyak-banyaklah berpikir yang positif. Dan itu pilihan. Dan itu pilihan dan dilatih. Seperti halnya Mas Wahyu melatih terus. Setiap melihat sesuatu pasti dicari. Jogja aja bisa jadi jok aja. Nggak pernah kepikiran tuh kita ya. Kepikiran ya gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih Mas Wahyu ini punya pengalaman membaca berita? Kan kadang-kadang banyak berita itu kan yang membuat energi negatif gitu ya. Tapi bisa menemukan dari sisi berita yang menyebalkan itu sisi lucunya. Iya, banyak pasti. Iya, banyak kita dituntut untuk seperti itu. Kalau misalnya ada isu apa, kita harus bisa melihat sisi yang lucu-lucu seperti itu. Berita apa tuh biasanya yang sisi bisa banyak dilihat sisi lucunya? Berita politik atau berita dari dunia hiburan? Di hiburan banyak, di sport, olahraga gitu. Di olahraga juga bisa? Bisa. Contohnya misalnya? Contohnya kalau kita lihat berita itu misalnya PSIM gunduli Persis, sekarang jadi tukang syukur semua. Gunduli ya, gitu. Ya selalu ada aja ya yang kita nggak pernah pikirkan gitu ya. Termasuk apa berita yang terbaru ini soal apa Eyang gitu, ada juga. Nanti malah saya dikira terahnya ini. Pengikut. Jadi harus dilatih ya. Dilatih itu, ya. Dan semua orang sebetulnya harus melatih dalam kadar-kadar tertentu gitu. Ya kalau Mas Wahyu karena memang profesinya seperti itu ya latihannya harus lebih banyak. Nah kalau kita yang orang biasa yang bukan profesinya seperti Mas Wahyu ini, gimana cara melatih? Harus selalu melatih pikiran positif dan kreatif itu. Ya contoh misalnya ada orang yang membicarakan kita di belakang kita, begitu kita datang semua orang diem kan? Iya. Pikiran negatifnya itu akan langsung masuk. Pasti saya lagi diomongin nih. Itu pikiran negatif. Iya. Pikiran positifnya apa? Mau kasih duit ya. Nah, mereka kasih kejutan ya, gitu ya. Bisa begitu ya. Misalnya kita mau presentasi nih misalnya ya. Ada banyak peserta ya. Kalau kita lebih bagus mana? Giliran pertama atau giliran terakhir? Giliran mana aja, yang penting honornya sama. Betul. Kalau giliran pertama, alhamdulillah. Saya bisa lihat orang lain dulu gimana caranya. Kalau giliran terakhir ya, saya bisa lihat orang lain dulu. Kalau giliran pertama juga bagus, cepat selesai. Cepat selesai, cepat terima honornya. Betul. Jadi selalu bisa melihat ada the bright side dalam segala apapun yang kita alami, sesulit apapun. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dan jangan lupa ya, 1 buku 5 CD untuk Anda. Masih ada 1 segmen kesempatan untuk Anda bertanya. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arvan Pradiansyah, and if you wanna be happy now.